Pak Juanda, saya pinjam badan kamu untuk saya letakkan mulut dan otak saya. Pasca konflik, pasca bencana, Allah hadirkan orang yang tepat untuk menjalankan sebuah misi transisi Aceh untuk... Silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Pak Kuntoro ini sebenarnya saya sudah mengenalnya sebelum saya menjadi stafnya di BRR lah. Karena ada 2 kali pertemuan saya dengan beliau. Saat itu kita mencoba membahas tentang beberapa ide terutama untuk pemulihan sosial ekonomi Aceh lah. Dan waktu itu saya dengan Pak Otto Samsudin Ishak waktu itu diterima oleh beliau sekitar 2 kali. Dan kita mendiskusikan itu. Kebetulan saat itu saya juga sedang melakukan beberapa kegiatan di Selawah, ya, di Syariah School. Beliau sangat tertarik dengan gagasan-gagasan yang sedang kita coba jalankan di Syariah School ini. Dan setelah beberapa bulan kemudian, karena memang Bang Lufriyadi, beliau Direktur Komunikasi BRR saat itu, juga kita lama berinteraksi dengan beliau ketika konflik, ketika advokasi undang-undang RUU PA, ya, dan beliau kemudian memutuskan untuk bergabung dengan BRR. Ini sebuah langkah penting juga bagi pengalaman beliau, dan kemudian beliau meninggal dunia dan saya juga kemudian saya coba untuk menggantikan posisi beliau, dan karena waktu itu memang dibuka peluang lah untuk menjadi Direktur Komunikasi, dan saya mengajukan diri melamar, dan setelah penilaian, setelah beberapa tes, terutama interview dan lain sebagainya, saya diterima. Sebelum saya menjalankan tugas di Dirkom sebagai Direktur Komunikasi ini, saya terlebih dahulu juga di training lah, untuk bagaimana memiliki kemampuan yang menjalankan kerja-kerja kehumasan, ya, komunikasi baik internal maupun eksternal. Jadi bagaimana mengidentifikasi masalah, kemudian menjawab, mencari solusi terhadap masalah-masalah itu dengan melalui pemberitaan dan lain sebagainya. Itu yang bagi saya ini sebuah pembelajaran yang amat sangat penting lah, karena memang semangat saya kemudian masuk ke BRR ini juga saya melihat bahwa ini kita ke depan pasca konflik, pasca bencana ini tentunya akan berinteraksi dengan pemerintahan yang lebih jauh kan gitu. Jadi ini adalah momen amat penting bagi kita yang sebenarnya mesti kita jadikan sebagai sekolah juga gitu. BRR ini kan bukan hanya sebagai institusi pemerintah tapi juga semi pemerintah. Karena apa? Karena keterlibatannya ad hoc dan sebagainya. Jadi setelah seminggu saya ikut pelatihan, langsung saya berjumpa dengan beliau. Dan beliau itu ada kalimat yang menurut saya itu bentuk sebuah kepercayaan beliau pada stafnya lah. Kira begitulah. Dia kata begini, Pak Juanda, saya pinjam badan kamu untuk saya letakkan mulut dan otak saya. Kira begitulah. Jadi bagi saya ini sebuah kepercayaan yang dititipkan oleh beliau untuk saya jalankan tugas sebagai Direktur Komunikasi lah. Karena apapun ceritanya, Direktur Komunikasi ini akan berinteraksi dengan publik, itu, dengan korban, dengan semua stakeholder. Jadi bagaimana kemudian saya harus memahami betul apa yang ada di kepala beliau, dan kemudian mesti saya olah dan kemudian akan kita beritakan. Jadi ini hal yang, sebuah kalimat yang amat memberikan pembelajaran lah bagi saya gitu kan. Beliau juga misalnya memberikan pengalaman-pengalaman yang mungkin sebelumnya saya nggak pernah terbayangkan di saya ini. Misalnya bagaimana kemudian beliau mengajak misalnya pada beberapa agenda penting, misalnya ketika bertemu dengan Perdana Menterinya Singapura, misalnya dengan Australia misalnya. Jadi ada beberapa momen-momen penting yang kemudian kita pun dalam pertemuan yang terbatas itu bukan hanya sebatas menemani beliau, tapi kemudian diberikan juga kepercayaan juga untuk menyampaikan dan sebagainya. Jadi begitu bagi saya itu hal-hal yang bukan hanya menjalankan kerja, tapi juga beliau memberikan semangat bagi kita yang muda ini untuk mengupgrade diri lah gitu kan. Nampak bahwa beliau itu bukan hanya sebatas kepala dari sebuah institusi, tapi juga guru ya bagi seluruh karyawan ataupun seluruh pegawai yang ada di BRR ketika itu. Dan hal yang sangat kentara juga bahwa di sini beliau betul-betul menerapkan manajemen yang profesional gitu. Itu memberikan pembelajaran juga bagi kita untuk bagaimana mengelola sebuah institusi yang ini tidak lama, tidak panjang masanya. Dia perlu ada ketegasan di situ. Dia karena dengan capaian-capaian yang memang sudah ditetapkan berdasarkan KPI yang direncanakan gitu. Dan terasa meskipun kita under pressure, tapi semangat kita untuk mencapai pada KPI yang ditetapkan bersama itu terbangun. Misalnya bahwa setiap awal minggu kita ada evaluasi. Jadi apa yang dicapai oleh kedeputian, dan saya
dan saya setiap evaluasi itu terlibat dan juga menyampaikan berhubungan dengan bagian saya misalnya untuk kira-kira minggu ini ada publikasi negatif apa gitu, kedeputian mana gitu, yang kemudian beliau langsung kamu perbaiki, kira-kira begitulah. Jadi bukan hanya kemudian menjalankan misalnya membangun rumah, kemudian membangun jalan, tapi bagaimana kemudian jalan yang dibangun, rumah yang dibangun ini juga diberikan informasi yang tepat gitu, termasuk misalnya terhadap rumah-rumah yang ganda dan sebagainya gitu. Jadi ada misalnya bagaimana kita harus menjelaskan ini ke publik. Jadi kita diberikan interaksi dengan kedeputian, termasuk kemudian bagaimana mengelola supaya kedeputian juga lebih dekat dengan konstituen dan dengan masyarakat, korban dan lain sebagainya. Jadi dan satu hal lagi yang menurut saya sangat penting, dan ini bukan semestinya bukan yang diharapkan capaiannya bukan dalam 4 tahun masanya BRR gitu. Ya kalau misal rumah, sekian ratusan ribu rumah yang dibangun, sekian kilometer jalan yang sudah dibangun misalnya, atau rumah sakit, atau puskesmas, dan gedung-gedung pemerintahan lainnya. Namun juga ada sebuah program kegiatan yang menurut saya ini akan bermanfaat untuk jangka panjang Aceh. Jadi di awal-awal BRR itu yang waktu itu kita tahu sangat protes, sangat tinggi juga waktu itu, supaya tidak digelar International Conference Indian Ocean Studies lagi. Yang sebenarnya itu menjadi titik penting, momentum penting bagi Aceh untuk melahirkan pemikiran-pemikiran yang secara intelektual ini akan mendorong Aceh itu bisa terrecovery secara lebih cepat. Jadi bukan hanya recovery di infrastruktur, tapi juga recovery dalam hal pemikiran. Jadi memang itu awalnya memang itu hanya sebuah konferensi, tetapi ada message penting, pesan-pesan penting atau harapan-harapan penting yang mungkin orang luput melihatnya gitu. Yang kemudian hari ini alhamdulillah IKEOS itu tetap masih ada. Walaupun nanti misalnya dalam perjalanannya mesti kita terus benahi, kita tingkatkan gitu. Jadi apa pesan penting di situ? Beliau memiliki pandangan bahwa selain di sini menjadi tempat untuk lahirnya pemikiran-pemikiran tentang Aceh dan kawasan Indian Ocean, Asia Pasifik ini misalnya India. Jadi ini juga bisa menjadi tempat interaksi orang Aceh dengan luar. Jadi kalau misalnya masa konflik itu Aceh tertutup, suatu saat misalnya, kalaupun terjadi lagi konflik dan sebagainya, dengan ada IKEOS ini, hubungan Aceh dengan luar itu tetap terbangun. Terutama dalam hal ilmu pengetahuan, dalam hal pengkajian, riset, dan lain sebagainya, misalnya tentang bencana, tentang konflik, maka kemudian ada banyak keilmuan yang kemudian menjadi concern di IKEOS ini. Jadi semangat itu dipahami betul ya Pak Antoni Reid ya, waktu itu melit terhadap konferensi ini. Pak Fuad Mantatilah waktu itu juga sebagai kedeputian sosial agama yang ini setelah tahun itu sempat terhenti. Tapi terakhir ketika disitulah saya juga ambil peran lah. Di awal-awal saya masuk, kemudian Pak Amponman waktu itu sekretaris BRR, saya bilang waktu itu Pak beliau, ini mesti kita tindak lanjut. Kemudian beliau panggil Pak Fuad, bicara dengan Pak Kun waktu itu. Pak Kun, ya ini memang wajib nih, kata Pak Kun. Makanya kemudian juga Amponman mengajak Bang Otto ketemu Antoni Reid di Singapura. Jadi semua teknis setelah itu saya yang siap. Akte notarisnya, menghubungi 3 universitas, ada UNIMAL, UNSYA, dan UIN, karena ini 3 universitas negeri yang besar, yang kemudian ini bisa melit ini menjadi ini bisa menjadi kekuatan lah gitu kan. Kemudian waktu itu selesai semua proses dan alhamdulillah berjalan. Jadi mungkin pengurus IKEOS hari ini juga harus melihat ini sebuah sisi positif lah dari keberadaan BRR. Jadi BRR tidak hanya bekerja 4 tahun, tapi juga kemudian membangun sebuah gagasan yang diharapkan dalam jangka panjang nanti itu bisa bermanfaat. Jadi bahkan misalnya kita kira-kira East West Center-nya, kira-kira gitulah kan, di Asia Pasifik lah, Indian Ocean inilah. Jadi ini salah satu yang saya pikir mesti kita coba jaga gitu. Dan kalau hal-hal lain misalnya nilai-nilai yang dia bangun, saya rasa juga teman-teman semua bisa merasakan lah bagaimana beliau itu memang menjaga inklusivitas, kemudian transparansi, korupsi itu memang dia jaga. Menurut dia bahwa kita tidak banyak waktu nih.
Jadi jangan kemudian kita dipengaruhi oleh lingkungan perdebatan, suka tidak suka, pro kontra dan lain sebagainya. Tapi bagaimana beliau tetap mengejar output. Ketika ada demonstrasi misalnya waktu itu, jam 1, jam 2 malam, saya hubungi deputi perumahan karena menyangkut dengan rumah, untuk datang. Jadi deputi ini pun, saya ini kan direktur, tapi deputi ini pun karena memang ikatan relasi ke teamwork yang kuat di antara sesama kita. Beliau pun jam 2 datang ke kantor gitu. Walaupun sampai di kantor pun kita tidak ada sesuatu yang kemudian perlu. Tapi memang begitulah intensifnya kerja-kerja yang dibangun. Dan teamwork itu yang menurut saya itu beliau memang ahli manajemen lah. Saya melihat bahwa pasca konflik, pasca bencana, Allah hadirkan orang yang tepat untuk menjalankan sebuah misi transisi Aceh untuk kemudian bangkit ke masa depan yang bisa lebih baik. Makanya kemudian BRR ini build back better, ya. Jadi bagaimana membangun itu lebih baik. Jadi saya rasa ini sebuah message yang memang semangat kita bersama yang harus kita jaga gitu. Satu hal lagi bahwa beliau itu tidak berharap penghargaan, ya. Tidak berharap penghargaan misalnya. Jadi tapi dalam interaksi kita di grup setelah BRR ini bubar, itu kekeluargaan itu masih terbangun gitu. Walaupun beliau di Jakarta, kita di Aceh misalnya, waktu itu beliau di UP2K pun saya bertemu gitu. Jadi kan padahal beliau waktu itu melayani gubernur-gubernur seluruh Indonesia gitu kan. Tapi setengah jam dia berikan waktu lah untuk saya berinteraksi dengan beliau. Kebetulan kita juga gagas tentang skenario Aceh Baru. Jadi ada semangat dari beliau yang menurut beliau ini harus diperkuat terus gitu. Maka kemudian beberapa langkah yang coba saya lakukan setelah itu, setelah semua BRR ini, dengan saya masuk ke politik pun sebenarnya kemudian saya selalu juga mendapatkan pandangan-pandangan beliau lah kan. Dan salah satu lagi adalah bagaimana harus kalian ingat katanya Aceh itu menghormati beragam budaya dunia gitu. Kira gitulah kan. Jadi bagaimana Aceh ini ke depan bisa mengembalikan kejayaannya itu gitu. Dia paham betul bahwa orang Aceh ini adalah masyarakat maritim, masyarakat yang terbuka, dia selalu cepat dengan hal-hal baru, maka kemudian harus dijaga supaya tidak lagi tertutup Aceh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.